Halo guys, jadi bertemu lagi bersama saya Yandy Arstian di channel saya yang bahas soal tentang perasriaan duniawi. Oke, jadi kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, akhirnya baru dapat mengupload video episode ketiga dari membangun Astrea C70 punya teman. Akhirnya baru bisa terrealisasi lagi karena ternyata kendalanya banyak sekali. Mungkin saya bisa jelaskan di video ini. Kemungkinan sih kalau selesai satu video ini saya selesaikan satu video, kalau enggak kemungkinan ada episode selanjutnya selengkapnya apa saja sih kendala-kendalanya kemarin sampai nggak bisa upload video setiap minggunya. Oke. Nah, jadi gini guys, dari waktu penggarapan motor ini, setelah selesai pengecatan, kita masuk tahap pemasangan bodi-bodi dari frame, kaki-kaki segala macam. Sudah selesai nyetel roji dan pemasangan peleng menjadi roda. Ya, oke lah kita masang. Ternyata dalam pemasang ini banyak bertemu kendala. Nah, yang kendala yang paling besar saya rinci satu-satu. Nah, dari permintaan owner, pertamanya yang pengen sekali masang si starter tangan gitu, karena kemarin motor ini basicnya masih starter kaki gitu. Akhirnya masang starter tangan, ternyata dinamo bawaan dari mesin ini ternyata dinamonya udah lemah gitu, udah nggak bisa kepake. Akhirnya kita akalin memakai dinamo punyanya Astrea Grand. Oke, terpasang, namun pada gear dinamo starter berbeda dengan punyanya seri C70, C700, karena dinamo starternya lebih besar gigi starternya. Otomatis rantai yang ada di dinamo starter kelebihan lagi satu mata rantai, kita harus potong. Nah, masalahnya terjadi sewaktu kita pembukaan si magnet pada bak kiri. Kita buka, ternyata rumah magnetnya itu dol. Bautnya dol nih, tuh nggak dapat selah kuncinya. Itu otomatis kita pakai kunci yang tracker nggak bisa. Akhirnya kita olah, kita coba memakai tenaga manual lah. Hanya terbuka. Setelah terbuka, ternyata di dalam si bak magnet itu sealnya juga bocor, sel besar dan si kecil. Lalu pada one way terjadi masalah. Kemarin sempat dihidupin si dinamo starter karena waktu itu masih rantainya agak-agak kendor. Kita coba buka, kok dinamo starternya jalan, kenapa magnetnya nggak ikut jalan gitu. Walau tarikan pertama kan starter tangan tuh jreng, otomatis dinamo menarik si magnet untuk berputar, tapi itu tidak berputar, cuman rantai dan gearnya aja berputar. Masalahnya udah ketemu, kenapa dinamo starternya ini tidak mau ngangkat si pengapian. Nah, kunci kontak tuh sudah bener ternyata. Begitu nih bergerak nih si dinamo starter, magnetnya nggak mau ikut dia jalan, otomatisnya nggak gerak, jadinya nggak mau hidup dia. Tuh puter aja, tapi dinamonya yang muter sama gearnya, ninya nggak mau ikut keputer gitu. Makanya si listriknya dari api dari koil itu nggak mau keluar gitu, karena ini nggak muter dia. Nah, bingung di sana. Ternyata setelah dibuka tidak isi peloran one way, otomatis harus dibelikan satu set tuh peloran one way. Untungnya sih one way nya masih bagus gitu, kita masih pakai lah yang sebisanya kita pakai. Terus kita ganti juga seal besar, seal kecil. Akhirnya sudah terpasang. Oke, kita coba. Asik. Motor sudah kami rakit, kelistrikan sudah kami rakit. Ternyata motornya nggak mau hidup gitu loh. Nah, saya kira nggak mau hidup tuh terjadi pada bagian CDI ataukah dari koil gitu, karena lihat putaran dari
full setrum atau CDI api gitu. Ternyata ada gitu, bawa ke CDI juga hidup, bawa ke coil juga hidup, cuman nggak mau hidup di motor. Apa ya kendalanya? Setelah dicek kompresi ada, nggak kenapa. Ternyata setelah saya cari-cari referensi, permasalahannya terjadi karena motor itu nggak top. Karena kemarin ini kan awalnya motornya masih pakai platina, sekarang udah dirubah menjadi CDI, otomatis kan dipasang pulser, dan pada bagian magnet ada kita rombak lah gitu. Kaki di starter, si putaran antara pulser dengan magnet nggak ketemu gitu, istilahnya nggak top lah gitu. Ternyata setelah dibuka kembali pada bagian senai di kancingan magnet lah istilahnya, itu udah dol. Otomatis kalau udah terkaki itu magnetnya kayak bergerak gitu loh, tidak ketemu antara nok si pulser dengan magnet. Aduh, ternyata problemnya itu oke lah, sudah ketemu problemnya apa. Akhirnya motornya hidup normal seperti biasa. Namun tetapi waktu pemasangan kelistrikan kita ngidupin starter tangan, rating kanan kiri, semualah untuk jalur kelistrikan. Setelah dipasang mesin hidup, ternyata apinya udah besar gitu. Akhirnya setelah dicek, kabel yang dibeli sama owner, kabel bodinya karena tidak terlalu bagus mungkin mereknya. Nah di sana dapatlah ada kabel yang warna merah itu setrum, yang itu masa ya, kabel merahnya itu kok kecil banget gitu loh. Ternyata kabelnya itu meleleh, mungkin karena serabutnya sedikit gitu. Akhirnya kabel kita rangkai ulang kembali, perbaikin lagi jalurnya semua, baru kita tes. Samping itu kemarin ownernya membeli kunci kontaknya punya C72. Terus masalahnya waktu nanti dilensil kan dipasang tuh. Nah biar lebih praktis, lebih baik sih saya sarankan pakai kunci CB100 itu CG sama itu, biar langsung kayak ngedrak dia. Jadinya posisinya bisa dikunci di bodi lensilnya gitu sih. Tapi yang kabel 4, kalau kabel 2 tuh strumnya diisi, yang kabel 4 tuh khusus untuk AC. Setelah kita pasang kunci kontak baru punyanya CB, kita coba, kita hidupin lagi nih motor, hidup. Ternyata konslet lagi gitu loh. Oke, kabel sudah terpasang, sekarang tinggal terakhir masang aki aja belum. Kunci kontak dan jalur dari spool juga sudah, lampu depan juga sudah. Sekarang mau tes nyala semua apa enggak. Oke, kabelnya putus gitu. Oke, kita perbaikin lagi. Setelah mesinnya sudah benar, ternyata lagi kembali ke masalah jalur kelistrikan. Nah, nggak tahu kenapa masalahnya lagi, bingung nih gitu. Ada saya ganti ulang kabel baru dengan yang lebih banyak, ada serabut tembaganya. Oke, sudah normal, hidup sudah mau, rating kanan kiri sudah mau, starter tangan sudah mau, enak ngelamsa. Ternyata waktu dimatiin kunci kontak lalu dihidupin kembali, langsung kayak ada suara pak gitu. Ternyata dicek lagi skringnya putus, dan sampai 5 skring lah kita putus. Aneh kok, kabel udah kita buka lagi ternyata kabelnya nggak kenapa-napa, kok lagi kenapa ya seperti ini. Bingung lah mencari solusinya, apa sih sebenarnya penyakitnya ini lagi gitu. Oke, motor normal, nyala, rating. Oke, siap. Kakinya kayaknya ngedrop, lampu aja tinggal lampu belakang. Akhirnya saya kembali memutuskan untuk memakai kunci kontak si
C70 kembali yang sudah dibeli. Akhirnya kita coba pasang kembali, ternyata kunci kontak CB yang dia beli itu konslet, ternyata nggak bagus itu gitu. Akhirnya kita kembali lagi memakai kunci kontaknya C70. Aduh, ya seperti itulah kurang lebih problematika drama-drama perakitan motor ini. Tapi kenapa dari sini juga saya belajar mengenai masalahnya apa aja yang ada di motor ini. Oke, lampu senja hidup, lampu full siap. Langsung saja kita lihat videonya yang sudah jadi. Check this out. Untuk teman-teman mau lihat cerita dari perakitan sampai selesai dan akhirnya dites oleh owner, cek bisa. Gimana teman-teman hasilnya menurut teman-teman? Nah, itulah garapan dari saya sebagai konseptor dan builder. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini teman-teman, semoga suka untuk episode kali ini. Terima kasih juga owner dari C70 nya, terima kasih Christine dan Esa sudah mempercayakan motor ini digarap oleh saya dan segala drama-dramanya ini. Terima kasih. Dari sini saya juga belajar bagaimana ke depan lebih paham dan lebih mengerti tentang si mesin C-Series ini. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman kalian. Oke, sukses. Smile engine, speed santai.